Soal nomor 11. Pada percobaan penggelindingan dadu sebanyak 180 kali, maka dadu 2 muncul sebanyak 30 kali. Berapa peluang empiriknya? Karena di sini dadu 2 itu dadu 2 ini memiliki peluang 1/6 ya, karena dadu memiliki 6 sisi. Dan yang muncul sisi kedua itu adalah 30 kali dari 180 kali. Jadi yang tinggal bandingkan //adalah yang ini 30 dengan 180. Jadi empiriknya adalah 30 berbanding dengan 180. Jadi ini coret habis dari 1/6, atau ditulis empiriknya seperti ini, 1 berbanding 6. Soal nomor 12. Pada percobaan pengambilan satu kelereng dari dalam kantong yang berisi 4 kelereng berwarna hitam, putih, kuning, dan biru, didapatkan hasilnya sebagai berikut. Ini yang telah kita ketahui, di sini ada hitam, putih, dan biru. Kita jumlahkan 22, 26, jadi 48, 72. Ini totalnya ada baru 72. Jadi yang belum ada itu kelereng berwarna kuning. Berarti untuk kelereng yang berwarna kuning di sini sama dengan, karena jumlahnya adalah 100 kali di sini. 100 kali, jadi 100 dikurangi 72, jadi sama dengan 28. Ini yang berwarna kuning muncul 28 kali. Dan sekarang pertanyaannya, peluang empirik kejadian terambil kelereng yang berwarna putih. Kelereng yang berwarna putih di sini adalah 26 kali. Putih itu 26 kali dari 100 ya, dari 100. Jadi empiriknya adalah 26 berbanding 100. Jadi kalau dibagi 2 ini 13 berbanding 50. Ini untuk yang berwarna putih. Dan sekarang yang soal B, peluang empirik kejadian terambil kelereng warna kuning. Tadi sudah didapatkan warna kuning itu adalah 28. Jadi yang warna kuning itu berarti 28 berbanding dengan 100. Jadi kalau dibagi 2 itu adalah 14 berbanding 50, atau kita perkecil lagi menjadi 7 berbanding 25. Dan yang bagian C, peluang empirik kejadian terambil selain warna kuning. Nah, selain warna kuning totalnya adalah 72, yaitu kelereng hitam, putih, dan biru kita jumlahkan berbanding dengan 100. Jadi yang bagian C adalah 72 berbanding 100. Yang 72 itu yaitu kelereng yang berwarna hitam ditambah putih ditambah tadi satu lagi berwarna biru ya, berwarna biru. Nah, berbanding 100. Jadi 72 berbanding 100, saya tulis ulang seperti ini. Nah, kalau dibagi 2 berarti 36/50. Kalau dibagi 2 berarti 18/25. Ini empiriknya. Jadi soal nomor 12 seperti ini caranya. Soal nomor 13, berapakah perkiraanmu akan muncul mata dadu 3 saat dilakukan percobaan penggelindingan sebuah dadu sebanyak 300 kali. Ini sebanyak 300 kali ini N-nya. Jadi untuk setiap dadu itu memiliki peluang, karena dadu memiliki 6 sisi. Jadi ada sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ruang sampel di sininya ada 6 ya. Ada 6 totalnya. Ada 6, dan peluang angka 3 di sini berarti 1/6, karena angka 3-nya ada 1. Jadi 1/6. Dan sekarang tinggal kalikan 1/6 dikali 360. Jadi ini kemungkinan 36 bagi 6 itu adalah 6 ya. Jadi 60 kali. Ini kemungkinan peluang munculnya mata dadu 3. Soal nomor 14, dadu kuning dan biru digelindingkan bersama-sama. Tentukan NA untuk A kejadian muncul mata dadu 1 pada dadu kuning dan dadu ganjil pada dadu biru. Sekarang kalau munculnya dadu 1 pada dadu kuning itu berarti cuma ada 1 ya, cuma ada angka 1 di sini. Dan sekarang angka ganjil pada dadu yang berwarna biru ya, angka ganjil yang pada dadu biru berarti adalah angkanya 1, 3, dan 5. Ini untuk yang dadu biru yang berwarna ganjil. Dan yang kuning ini 1. Jadi kita pasangkan, karena di sini dikatakan dan
Di sini ada kata dan. Jadi tentukan banyak NA untuk A kejadian muncul mata dadu 1 pada dadu kuning dan mata dadu ganjil pada dadu biru. Jadi kalau dilemparkan bersamaan, maka hasilnya akan seperti ini, akan menghasilkan NA-nya seperti ini. 11, terus 13 dan 15. Jadi NA-nya di sini ada 3. NA-nya ada 3. Terus yang B, sebutkan semua titik sampel kejadian jumlah mata dadu kuning dan biru adalah 6 sampelnya. Jadi ini sampel kalau 2 dadu berarti ruang sampelnya itu ada 36, sebenarnya ada 36. Jadi misalkan di sini kuning dengan biru, misalkan kita buat seperti ini. Di sini dadu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Terus kita buat ke bawah di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nanti kita cari yang menghasilkan jumlah 6, yang menghasilkan jumlah 6. Nah, yang menghasilkan jumlah 6 kita bisa dapatkan di sini. Kita perhatikan yang menghasilkan 6 itu adalah 5 dengan 1. Terus 4 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 2 dengan 4, dan 1 dengan 5. Jadi totalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi NA di sini adalah 5. NA-nya sama dengan 5. Jadi kalau pertanyaan yang B, sebutkan semua titik sampelnya, berarti kita sudah dapatkan titik sampelnya adalah ada 5 ya. Ada 5 dari ruang sampelnya itu 36, titik sampelnya 5. Soal nomor 15, peluang muncul angka atau gambar dari pelemparan sebuah mata uang logam adalah sama, yaitu karena logam memiliki 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Jadi setiap sisi memiliki peluang setengah. Jadi untuk yang angka peluangnya adalah setengah, dan untuk yang gambar juga peluangnya adalah setengah, karena ruang sampelnya kan ada 2, angka dan gambar. Dan sekarang berapakah frekuensi muncul angka jika uang itu dilempar 100 kali? Berarti yang angka di sini kalau dilempar 100 kali berarti setengah dikali 100. Jadi hasilnya adalah 50. Dan sekarang yang B, berapakah frekuensi harapan muncul angka jika uang itu dilempar 150 kali? Untuk yang angka lagi, angka. Jadi setengah dikali 150. Jadi sama dengan 75 kali. Ini untuk soal yang nomor 15 ya. Frekuensi harapan kejadian A yang dilakukan sebanyak N kali. Oh, ini rumusnya. Nah, ini frekuensi harapan. Jadi titik sampel dibagi dengan ini banyaknya, ini peluang dikalikan dengan pelemparannya. Nah, pelemparannya. Jadi kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 16, sebuah kantong berisi kelereng merah dan putih. Jika peluang terambil kelereng merah adalah 1/3, ini kelereng merah itu sama dengan 1/3. Dan putih sama dengan berapa? Berarti kan di sini peluang merah kalau ditambah dengan putih dengan merah itu peluangnya adalah 1. Dan yang merah sudah kita dapatkan 1/3. Jadi peluang yang putih bisa kita dapatkan yaitu sama dengan 1 kurangi 1/3, jadi hasilnya adalah 2/3. Dan sekarang frekuensi harapan terambil kelereng warna merah dari 30 pengambilan. 30 pengambilan. Jadi frekuensi harapannya FH ya, untuk frekuensi harapannya itu ruang sampelnya adalah 1/3, jadi dikali 30. Jadi hasilnya adalah 10. Frekuensi harapan terambil kelereng putih dari 45. Nah, yang putih sudah kita dapatkan, ini 2/3. Jadi FH untuk yang putih itu berarti 2/3 dikali dengan 45. Jadi hasilnya kita bagi ini 15 kali 2 menjadi 30. Nah, ini jawaban untuk nomor 16. Nomor 17, dadu hitam dan putih digelindingkan sebanyak 36 kali secara bersamaan. Frekuensi harapan muncul mata dadu yang berjumlah 6. Misalkan di sini kita buat yang tadi itu hitam dan putih. Yang tadi sudah kita buat di soal sebelumnya. Di sini 2. Ada 36 ruang sampel. 5 dan di sini 6. Terus ke bawah 1, 2, 3, 4,
5, dan 6. Jadi kita tarik garisnya. Nah, ruang sampel dari total keseluruhannya itu adalah 36 ya, ada 36. Dan sekarang yang menghasilkan angka 6. Berarti yang menghasilkan angka 6 itu di sini 51, 42, 33, 24 dan 15. Berarti ada 1 2 3 4 5. Ada 5 titik sampelnya. Dan sekarang kalau dilemparkan sebanyak 36 kali, berarti 5/36 dikali 36 kali ya, 36. Jadi ini habis. Jadi adalah 5 kali. Soal nomor 18, jika dua dadu berbeda warna dilempar bersamaan, dadu yang muncul jumlahnya 10 atau 3. Kalau dua dadu, berarti ruang sampelnya untuk dua dadu itu adalah 36. Dan sekarang yang dikatakan muncul jumlah 10 atau 3. Kalau yang muncul 10 itu bisa jadi angka 4, 6, terus 5, 5, dan 6, 4. Berarti pertama ada 3 ya. Terus muncul angka 3. Muncul angka 3 itu adalah 1, 2 atau 2, 1 ya. Jadi misalkan di sini yang dadunya berwarna, ini jika dua buah dadu berbeda warna, misalkan warna kuning dan warna hijau. Nah, sekarang dibalik, yang ini hijau dan kuning. Nah, jadi seperti ini. Jadi jawabannya di sini ada 5 titik sampel, ada 5 titik sampel. Jadi jika dua dadu berbeda warna dilempar bersamaan, dadu yang muncul jumlahnya 10 atau 3 adalah, berarti di sini 1 2 3 4 5. Jadi 5/36. Ini peluang harapannya seperti ini, 5/36. Nomor 19, 3 uang logam berbeda warna dilempar secara bersamaan sebanyak 64 kali, maka frekuensi harapan muncul satu sisi gambar dan 2 sisi angka. Di sini ada 3 uang logam, dan uang logamnya tuh masing-masing, misalkan uang logamnya A itu masing-masing memiliki 2 sisi ya, memiliki 2 sisi. Dan uang logamnya ada 3, berarti ini sebenarnya tinggal 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Yang 8 di sini kita bisa disebut sebagai NS atau ruang sampelnya, ruang sampel. Dan sekarang untuk menyatakan frekuensi harapan muncul sisi gambar dan 2 sisi angka. Jadi misalkan yang pertama gambar 2 angka. 1 bisa keadaannya bisa seperti ini. Bisa kita rubah lagi menjadi angka, gambar, angka. Ini masih 2 sisi angka, 1 gambar, dan kita rubah lagi menjadi angka, angka, dan gambar. Berarti di sini ada 3 totalnya. Jadi N-nya ada 3. Jadi tinggal 3/8. Jadi ruang sampelnya ada 3, jadi 3/8 dikali 64 kali 64. Ini habis menjadi 8. 8 kali 3 adalah 24. Dan kalau masih bingung untuk yang bentuk ini, nah, sebenarnya kita bisa buat seperti ini. Misalkan untuk koin pertama itu kan yang muncul bisa angka dan gambar. Angka dan gambar. Dan nanti bisa yang keluarnya itu angka dan gambar, dan di sini juga angka dan gambar. Ini untuk koin pertama, dan untuk koin kedua nanti menjadi angka-angka gambar ya. Misalkan muncul lagi angka, di sini gambar, muncul angka, terus muncul lagi gambar, berarti ini koin 1, koin 2, dan ini yang koin ketiganya nanti ini. Jadi di sini angka, terus gambar, di sini angka, dan di sini gambar. Jadi totalnya adalah ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita hitungnya mulai dari sini. Angka, angka, angka. Jadi kemungkinannya muncul angka, terus angka, terus angka ke gambar. Nah, itu yang jadi 2. Terus ke sini angka, gambar, angka 3, angka, gambar, 4, dan seterusnya. Jadi kita bisa buat bentuknya yang seperti ini. Tapi kalau sudah paham
tinggal dibuat seperti ini.